Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menjelaskan tentang permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar tentang harga emas. Pengertian atau arti definisi permintaan dan penawaran. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Sedangkan pengertian penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. B. Hukum permintaan dan hukum penawaran. Jika semua asumsi diabaikan atau ceteris paribus, jika harga semakin murah, maka permintaan atau pembeli akan semakin banyak dan sebaliknya. Tapi, jika harga semakin rendah atau murah, maka penawaran akan semakin sedikit dan sebaliknya. Semua terjadi karena semua ingin mencari kepuasan atau keuntungan sebesar-besarnya dari harga yang ada. Apabila harga terlalu tinggi, maka pembeli mungkin akan membeli sedikit karena uang yang dimilikinya terbatas. Namun, bagi penjual dengan tingginya harga, ia akan mencoba memperbanyak barang yang dijual atau diproduksi agar keuntungan yang didapat semakin besar. Harga yang tinggi juga bisa menyebabkan konsumen atau pembeli akan mencari produk lainnya sebagai pengganti barang yang harganya mahal. Contoh kasus terkait permintaan dan penawaran. Emas. Emas merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang ini. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan atau penawaran. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran harga emas. A. Pertukaran nilai mata uang. Kenaikan nilai tukar dolar umumnya mengikuti harga emas dunia. Hal ini karena para pemegang saham memilih untuk menempatkan dolar mereka di pasar saham dan mendapatkan emas dengan harapan bahwa emas dapat menjaga nilai harta. B. Suku bunga. Sementara tingkat suku bunga naik, masyarakat cenderung untuk menyimpan uang dalam bentuk deposito. Ini akan menekan harga emas. Di sisi lain, ketika tingkat suku bunga jauh, harga emas diharapkan akan meningkat. Dalam asumsi ini, jika suku bunga naik dalam waktu jangka pendek, harga emas akan turun. Tetapi teori ini di Indonesia tidak selalu bekerja. C. Permintaan dan penawaran. Kasus dalam buku ini, permintaan dan penawaran emas mirip dengan kejadian yang terjadi di pertengahan tahun 1980. Pada saat itu, penjualan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan maju selalu bertanggung jawab atas kenaikan harga emas. Mereka bisa melindungi harga produktivitas tambang pada harga yang cukup cerdas. Jadi permintaan dan penawaran juga mempengaruhi pada harga emas. D. Kondisi politik dunia. Kenaikan harga emas pada akhir tahun 2002 dan awal 2003 muncul sebagai konsekuensi dari serangan ke Irak oleh Asosiasi Permintaan Amerika Serikat. Para investor pindah dari investasi pasar uang dan pasar saham dan beralih ke investasi emas, menyebabkan permintaan emas melonjak sangat tajam. E. Kondisi ekonomi di seluruh dunia. Melihat situasi ekonomi di seluruh dunia yang meningkat, nilai harga untuk emas cenderung naik. Namun demikian, industri utama yang harus diperhatikan besar adalah industri perhiasan. Sekitar 80% dari total suplai emas digunakan oleh industri perhiasan. Resesi telah meningkatkan permintaan perhiasan pada tahun 1982 sampai 1983 karena pada saat yang sama harga emas juga naik. Dengan emas, investor mendapatkan perlindungan nilai mata uang yang ideal terhadap naik turunnya nilai mata uang. Pada tahun 1978 sampai 1980, harga itu booming. Sementara inflasi di Amerika Serikat meningkat dari 4% menjadi 14%, harga emas naik 3 kali. Akan menjelaskan tentang kurva permintaan. Pada tahun 2001, harga emas sekitar 90.000 per gram. Dengan permintaan pembelian misalkan pada suatu daerah sebanyak 50.000 gram. Ketika pada tahun 2003 harga emas mencapai 110.000 gram dengan permintaan 70.000 gram. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2005 menjadi 140.000 per gram. Dengan permintaan 90.000 gram pada tahun 2007 sehingga harga 190.000 per gram dengan permintaan 110.000 per gram. Dengan permintaan 110.000 per gram pada tahun 2008 sehingga harga 120.000 per gram. Dengan permintaan 110.000 per gram pada tahun 2009 sehingga harga 120.000 per gram. Dengan permintaan 120.000 per gram pada tahun 2010 sehingga harga 120.000 per gram. Dengan permintaan 120.000 per gram pada tahun 2011 sehingga harga 120.000 per gram. Dengan permintaan 120.000 per gram pada tahun 2012 sehingga harga 120.000 per gram. Dengan permintaan 120.000 per gram pada tahun 2013 sehingga harga 120.000 per gram. Dengan permintaan 120.000 per gram pada tahun 2014 sehingga harga 120.000 per gram. Dengan permintaan 120.000 per gram pada tahun 2015 sehingga harga 120.000 per gram. Dengan permintaan 120.000 per gram pada tahun 2016 sehingga harga 120.000 per gram.
Tahun 2009 harga melonjak drastis menjadi 320.000 gram dengan permintaan sebanyak 130.000 gram. Ya. Pada kurva yang telah ditunjukkan tadi dengan hukum permintaan, yakni apabila harga mengalami penurunan, maka jumlah permintaan akan naik atau bertambah. Permintaan pembelian emas ketika harga menurun menjadi tinggi dikarenakan untuk investasi. Selanjutnya, kurva penawaran. Pada tahun 2014, harga emas mengalami penurunan dibanding tahun 2012. Pada bulan Juli 2014, emas seharga 510.000 per gram dengan permintaan pembelian sebanyak 1.500 kg. Pada bulan berikutnya mengalami penurunan sebesar 495.000 per gram dengan permintaan pembelian 1.200 kg. Pada bulan September, harga emas menjadi 480.000 per gram dengan permintaan sebanyak 900 kg. Dan pada bulan Oktober hanya mencapai 470.000 per gram sebanyak 600 kg pembelian. Tiga. Kurva yang ditunjukkan tadi sesuai hukum penawaran, yakni apabila harga mengalami kenaikan, maka jumlah permintaan akan turun atau berkurang. Kenaikan harga emas menyebabkan penurunan angka pembelian karena pembeli lebih mengharapkan harga masa datang yang lebih murah. Jika ingin mencari kurva equilibrium atau keseimbangan, tinggal memasukkan kurva permintaan dan penawaran dan titik potong itulah yang bisa disebut equilibrium atau keseimbangan pasar. Dan yang terakhir adalah dampak yang ditimbulkan nilai emas real ditentukan oleh pasar. Tidak satupun pemerintah di dunia ini yang bisa mengatur dan mempengaruhi harga emas di dunia maupun regional. Emas merupakan suatu lumbung uang di tengah krisis dunia. Kebanyakan orang telah memilih membeli dan menyimpan emas untuk kebutuhan mereka. Emas juga digunakan sebagai satuan standar berdasar sistem Bretton Woods. Simbol emas berdasar standar ISO atau XAU. Ukuran kemungkinan emas dikenal dengan karat atau paling murni adalah 24 karat. Harga emas yang tinggi pada saat ini karena jumlahnya memang sangat terbatas. Pertama kali pemerintah Amerika. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar tentang harga emas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.